Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur sekali karena pagi hari ini Allah perkenankan kita berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menegakkan salat subuh berjamaah. Salat yang merupakan salat penting, bahkan disaksikan oleh para malaikat. Bahkan salat ini juga bagian dari upaya untuk mengikis kemunafikan di dalam kehidupan kita. Bahkan kemudian dari sisi pahala sangat istimewa, karena ketika orang mampu salat isya dan subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti menghidupkan malam secara keseluruhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kelak ketika diwafatkan semua wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului, mudah-mudahan semuanya kelak dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang Al-Quran, maka tidak asing bagi kita semuanya. Karena Al-Quran ini satu-satunya mukjizat yang nabinya sudah tidak ada, tetapi hafalannya atau bacaannya bisa dibaca semua orang, bahkan sejak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini. Dan Al-Quran ini bagi orang yang beriman adalah sebagai petunjuk dan penyembuh. Petunjuk artinya menuntun hati kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, sehingga kita menjadi orang yang baik sangka, baik kata, dan juga baik tata krama. Bahkan kemudian ketika akan menegakkan salat, kita diperintahkan untuk mengawali dengan tilawah Al-Quran. Ketika disebut kata tilawah, maka berbeda dengan qiraah. Tilawah itu membaca bacaan yang difahami makna dan tujuannya. Maka kata Allah di Al-Ankabut 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Baca Al-Quran, fahami makna dan tujuannya, dan kemudian akan tegakkan sholat. Sebab sholat yang benar ini pasti mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Realitas yang terjadi adalah bahwasanya banyak orang sholat tiap hari 5 kali bertahun-tahun tapi masih bisa emosi. Ada nggak? Orang sholat tiap hari 5 kali bertahun-tahun tapi masih sering sakit hati. Ada nggak? Bahkan orang sholat tiap hari 5 kali bertahun-tahun masih bisa dendam. Bahkan sebagian bisa memfitnah saudara sendiri. Ada nggak? Nah pertanyaannya, kenapa ada orang sholat tiap hari 5 kali bertahun-tahun tapi masih bisa emosi, sakit hati, benci, dendam, bahkan bisa memfitnah saudara sendiri? Bisa jadi diantara sebabnya adalah dia tidak paham apa yang dia baca. Bahkan kemudian tidak pernah berupaya untuk memahami. Kalau pengajian diikuti, kajian diikuti,
Tapi pertanyaannya, apakah itu bermuara pada evaluasi apa yang dilakukan dan menjadi amal pertama yang akan dihisab oleh Allah, yaitu sholat. Sebab kalau kemudian kita tidak punya kurikulum dalam pembelajaran, termasuk pengajian, bisa jadi pengajian diikuti terus, tapi begitu diajak untuk memahami sholat terjemah perkata, mungkin kita masih belum paham. Belum nanti ketika yang punya anak, punya mantu, punya cucu. Subhanallah, Bapak Ibu mungkin pernah melihat sinetron. Orang kalau lihat sinetron itu sampai bisa meneteskan air mata. Pertanyaannya, kenapa ada orang nonton sinetron atau film tapi bisa meneteskan air mata? Kenapa Ibu-ibu? Karena menghayati. Kenapa bisa menghayati? Karena paham bahasa sinetronnya. Nah sekarang orang kalau main sinetron itu nangisnya bohongan atau beneran? Orang jadi pemain sinetron ketika nangis di sinetron itu bohongan atau beneran? Yang nonton sinetron itu nangisnya bohongan atau beneran? Yang dibayar yang mana? Yang bohongan atau yang beneran? Nah, subhanallah. Nah sekarang sinetron itu sendiri bohongan atau beneran? Sholat itu bohongan atau beneran? Subhanallah. Nah pertanyaannya, kenapa ada orang sholat tapi tidak bisa menangis? Di antara sebabnya, ini bisa jadi karena kita tidak mengerti apa yang kita baca. Padahal ini diulangnya terus setiap hari, 5 kali, bahkan ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Kenapa kemudian kita membahas tentang sholat? Karena sholat ini adalah aplikasi kehidupan yang paling sering kita lakukan dan akan menjadi amal pertama yang akan dihisab oleh Allah. Artinya kalau Bapak Ibu semua bekerja dari pagi sampai sore untuk mendapatkan uang, dan kemudian digunakan untuk menyekolahkan anak, mengkuliahkan anak, memberikan nutrisi dan gizi untuk jasmani anak. Pertanyaannya adalah, ada nggak di antara sekian anggaran itu untuk kesolehan hati anak? Sebab fakta dan realita yang ada hari ini adalah banyak orang tua sakit tidak diurus anak. Banyak orang tua sakit sendirian. Banyak orang tua yang terlunta-lunta sangat rindu dan kangen kepada anak, tapi anak sibuk di luar. Bahkan sebagian orang tua ya ingin sekali bersama anak, tapi anak tidak bisa meluangkan waktu untuk orang tua. Ya ketika kami berkunjung ke satu rumah, ada orang sakit gitu. Subhanallah ya. Sampai begitu didatangi atau saya datang, dikira saya anaknya. Bahkan ketika saya pegang tangannya, dia meneteskan air mata karena dia sangat rindu sekali dipegang oleh anaknya. Kenapa? Karena telah berjuang sekian lama untuk mensukseskan anak. Nah ketika dia rindu kepada anak, saya cukup katakan, Bapak ya jangan pernah mendoakan keburukan anak ketika Bapak sedang sakit dan merasa anaknya sudah disuksesan, tapi kemudian anak tidak peduli kepada orang tua ketika orang tua sakit. Karena orang tua telah memberikan anggaran untuk kecerdasan otak anak dengan pendidikan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, kemudian memberikan anggaran untuk kesehatan jasmani, tapi tidak ada anggaran untuk kesolehan hati. Sedangkan anak yang berbakti kepada orang tua adalah anak yang saleh. Hari ini banyak sekali kejadian itu dan biasanya akan terulang ke generasi ke bawahnya. Sehingga kadang ada orang yang sangat rindu kepada anaknya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita dengan utlu tadi, menjelaskan tentang tugas utama kita setelah beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya adalah berbuat kepada orang tua lebih baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan untuk kalian supaya menyembah Allah tanpa menyekutukannya, dan kepada kedua orang tua berbuat baiknya harus lebih, tidak boleh disamakan dengan yang lain. Subhanallah ya, begitu dalam bab interaksi kita dengan manusia, Allah tuntun kita, Allah pandu kita, sehingga harapan besarnya adalah keluarga ini bisa kumpul di dunia, juga kelak bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab
ketika bapak ibu mau reuni ya, sekolah SMP, SMA, bahkan kuliah, itu persiapannya perlu 1 tahun, harus membuat jadwal, meluangkan waktu, kemudian apa? Kemudian harus menyiapkan anggaran. Padahal kumpul ketika reuni dengan teman itu paling ya 8 jam, 24 jam, atau 24 jam kali 2. Nah pertanyaannya adalah, untuk berkumpul reuni bersama teman saja kita perlu persiapan. Pernah nggak kita kemudian berjuang untuk supaya keluarga ini bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab fenomena yang terjadi, jangankan di akhirat nanti untuk kumpul, di dunia saja sudah sering sulit untuk kumpul. Di dunia sering sulit untuk kumpul, mengumpulkan keluarga itu sering sekali mendapatkan kesulitan. Bahkan ketika kumpul karena ada masalah, kumpul karena ada momentum, tapi kumpul untuk menata bagaimana keluarga yang ada di dunia yang sudah sering berpisah ini paling tidak nanti bisa reuni bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan panduan kepada kita yang bernama Al-Quran, yang Allah sebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah calon penghuni surga. Bahkan doa-doa kita yang sering kita ungkapkan adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan anak turunan yang akan menjadi penyejuk mata hati kami, dan jadikan kami pemimpin orang yang bertakwa. Kita memohon kepada Allah tidak tanggung-tanggung, mintanya yang sangat istimewa, bukan menjadi orang bertakwa tapi pemimpin orang yang bertakwa. Kenapa? Karena pasangannya, dirinya bertakwa, pasangannya bertakwa, anaknya bertakwa, mantunya bertakwa, cucunya bertakwa, dan dia adalah pimpinannya. Sekarang ketika kita berbicara tentang ketakwaan, lihat indikasi. Apa indikasi orang bertakwa itu? Di antaranya adalah orang bertakwa itu kalau memberi istimewa, bukan sisa. Maka diungkapkan dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Memberi yang istimewa, bukan sisa, itu namanya infak atau nafkah. Maka pemberian istri, suami kepada istri disebut apa? Nafkah, bukan sedekah. Sebab kalau ada istri lagi lapar kemudian dikasih sedekah, itu celaka. Ya, misalnya suami lagi tidak punya uang, ya, kemudian istrinya lapar, sedangkan dia perlu makan, mau dikasih sedekah nggak punya uang, akhirnya diganti dengan senyum. Akhirnya istri lagi lapar dikasih senyum, kira-kira kenyang nggak, Bu? Itu sedekah. Jadi yang diberikan adalah istimewa, bukan sisa. Dan urusan pemberian ini dalam bentuk nafkah yang terbaik, Rasulullah pandu bagaimana distribusinya. Kata Rasulullah, harta yang keinfakkan fisabilillah, fakir miskin, anak yatim, keluarga, yang paling utama adalah keluarga. Tapi juga banyak sekali terjadi realitas dan fakta bahwasanya kadang ada orang yang sangat pelit kepada keluarga tapi royal kepada temannya, ada nggak? Jadi kalau keluarga itu sangat perhitungan, tapi kalau kepada teman-temannya kayaknya enak aja gitu, ngalir gitu kan. Subhanallah. Padahal yang paling utama adalah keluarga. Nah ini kalau tidak difahami, akhirnya banyak orang yang aplikasinya terbalik dalam kehidupan. Yang harusnya diutamakan, diabaikan, ya harusnya tidak perlu mendapat perhatian lebih, ini lebih diperhatikan. Maka Al-Quran memandu kita bagaimana menjalankan prioritas dalam pemberian, dalam bentuk infak. Sehingga Allah secara khusus menurunkan malaikat yang berdoa untuk orang-orang yang berinfak. Apa doa malaikat tersebut? Allahumma a'ti munfiqan khulafah. Ya Allah, orang yang berinfak pagi ini beri pengganti yang lebih baik. Dan siapa yang tidak ingin didoakan oleh malaikat, yang doanya tidak pernah tertolak? Karena lisannya tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Yang kedua adalah sifat orang yang bertakwa ini diantaranya adalah wal kadhiminal ghaib, selalu menahan emosi. Jadi mau dipicu seperti apapun nggak ada masalah, karena dia akan sanggup untuk menahan emosinya. Dan yang ketiga adalah wal afina anin nas,
memaafkan semua orang yang pernah menyakiti pribadinya tanpa syarat. Jadi mau disakiti seperti apapun ya dia maafkan. Kenapa? Dia merasa menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang ketika berdakwah ke Taif dilempari batu berdarah-darah dan malaikat Jibril membawa malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau mau akan kami timpakan gunung ini kepada orang yang menyakitimu. Apa kata Rasulullah? Jangan ya Jibril, saya masih berharap dari anak turunan mereka orang yang beriman kepadaku, membela risalahku. Bahkan Nabi kita mengangkat kedua tangannya mendoakan orang yang menyakiti. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka petunjuk karena mereka kaum yang tidak tahu. Nah ini kalau kita mau tanyakan kepada diri kita, kalau kita dilempari batu orang kemudian datang malaikat untuk memberikan bantuan, kira-kira doa kita apa Pak? Hah? Wah berat ini orang tua ini. Balas Pak ya. Ini Nabi kita. Sehingga Nabi kita ini memohon kepada Allah, doanya untuk diberikan syafaat pada hari kiamat. Umat-umat terdahulu kalau melakukan dosa Pak, itu langsung diazab oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak, dia ingin umatnya itu diselamatkan oleh Allah, bahkan diberikan kesempatan taubat, bahkan sampai menjelang wafat. Selama nyawa belum sampai tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat, maka umat Nabi Muhammad diberikan kesempatan untuk bertobat, dan setelah bertobat maka at-taibu kama la dzambalah. Jadi seperti orang yang tidak pernah berdosa. Bahkan kalau sebelumnya dia tidak bersyahadat kemudian bersyahadat, maka syahadatnya akan menghijab semua masa lalunya. Makanya Nabi kita mengajarkan kepada kita untuk istighfar. Bahkan sekali duduk saja Nabi kita itu istighfarnya bisa dihitung sahabat 100 kali. Padahal apa? Beliau diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, engkau telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang, tapi kenapa engkau melakukan sholat malam sampai kedua kakimu bengkak?" Apa jawaban Nabi kita? Nabi Muhammad SAW, "Afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Jadi salat itu menunjukkan kesyukuran yang sangat dahsyat kepada Allah. Nabi kita salat tahajud sampai kakinya bengkak. Kalau kita kakinya bengkak salat tahajud nggak Bu? Halo? Atau ada nggak yang pernah salat tahajud sampai kakinya bengkak? Kalau guru-guru Al-Falah mungkin ya, di pesantren Minangkabau itu, karena kalau dengan saya mesti sholatnya kadang 1 rakaat 1 juz kalau sholat tahajud. Tapi dengan izin Allah ketika saya mengajak teman-teman untuk sholat 1 rakaat 1 juz, banyak diantara penyakit mereka yang sembuh. Ada orang terkena saraf kejepit sudah bertahun-tahun, ini satu direktur ya di satu perusahaan Astra, sajak sholat tahajud di hari terakhir itikaf 10 akhir Ramadan. Nah, ketika dia lagi sholat di belakang saya, karena saya bacanya 1 rakaat 1 juz, sampai badannya naik begini. Nah, begitu naik begini karena dia kecapean, kemudian dia turun, krek. Setelah itu dia heran, kok badannya enak semua. Habis sholat, dia naik tangga, biasanya nggak bisa, langsung datang, "Ustaz, saya sembuh penyakitnya. Harusnya hari ini saya kontrol untuk ngecek, ternyata apa? Sudah enakan, sudah bisa lari, bisa naik tangga." Saya bilang, "Alhamdulillah, Bapak bukan orang yang pertama sembuh dengan sholat malam ini." Sebelum Bapak di Malaysia ada orang kecanduan obat penenang, anaknya sangat cerdas, tapi kecanduan dengan obat penenang, sehingga justru menghilangkan obat penenang ini pengaruhnya lebih lama. Satu saat orang tuanya nemuin kami, saya bilang, "Ya sudah, ayo nanti malam ikut sholat saya temani." Nah, begitu ditemani sholat tahajud 1 juz 1 rakaat juga, ya subhanallah, laporannya sudah tidak mengkonsumsi obat penenangnya lagi karena sudah tenang. Atau kemarin dari Medan, dalam kondisi kena penyakit geser di usia 67, per 10 menit dia harus ke kamar mandi ya, subhanallah, diajak sholat dari jam 7:30 sampai jam 7:30 pagi, itu juga sembuh. Yang stroke, yang demensia ya, kemudian yang jantungan, dengan izin Allah bisa semua.
Sehingga kemudian ungkapan syukur ini adalah yang paling dahsyat ketika kita mampu menegakkan sholat dengan baik. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang subhanallah, mereka diberikan kemampuan untuk memaafkan semua orang yang pernah bersalah kepada pribadinya tanpa syarat. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan ketika ada seseorang yang dia selalu memberi yang istimewa bukan sisa, nah kemudian selalu menahan emosi, dan dia selalu apa? Memaafkan semua orang yang pernah menyakiti pribadinya tanpa syarat. Dan ini diajarkan kepada pasangan, kemudian didisplaykan, dicontohkan kepada anak-anak. Kemudian rumah tangga itu bisa dibayangkan punya anggota keluarga yang selalu memberi istimewa bukan sisa, selalu menahan emosi, selalu memaafkan, kemudian beredar ke semua lini kehidupan, apakah di tempat kerja, tempat usaha, atau komunitasnya, atau ketemu dengan teman-temannya. Bisa dibayangkan orang-orang seperti ini, Pak, akan menenangkan dimanapun berada. Dan pasti berkunjung ke rumah seperti ini juga akan sangat istimewa. Maka ayo jadikan setiap rumah yang dimiliki menjadi medan magnet hidayah dan keberkahan. Sehingga kenikmatan yang dirasakan di dalam satu rumah di dunia ini bisa diulang kembali untuk selamanya, yaitu di surga. Lalu bagaimana untuk ke sana, Ustaz? Bagaimana kita bisa menikmati itu semuanya? Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita di dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 19 sampai 24. Apa kata Allah? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad adalah sebagai kebenaran itu sama dengan orang yang tidak tahu? Allah memberikan jawaban sangat diplomatis. Yang bisa mengambil pelajaran orang yang punya hati. Artinya Al-Quran yang diturunkan sangat istimewa ini banyak orang yang tidak mampu mengambil pelajaran. Diturunkan di padang batu, zero potensi ekonomi Mekah dengan berbagai macam kejahiliannya, tapi begitu diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, semuanya berubah. Semuanya berubah. Wanita yang tidak ada harganya menjadi sangat istimewa. Dulu orang-orang jahiliyah ketika istrinya melahirkan anak perempuan itu malunya luar biasa. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Istrinya ngelahirin apa? Anak perempuan. Aduh, langsung dia malu pergi. Tapi begitu datang Islam, datang Al-Quran, wanita dimuliakan sampai ada surat An-Nisa. Bahkan surat An-Nisa ini surat panduan berumah tangga dan menata keluarga. Kenapa? Diawali ayat pertama untuk membentuk pribadi bertakwa, kemudian mencari pasangan bertakwa, melahirkan generasi bertakwa, silaturahim antar orang bertakwa. Ujung dari surat ini adalah pembagian warisan. Sehingga jangan sampai orang yang sudah beribadah dengan baik, kemudian menata ibadahnya dengan baik saat meninggal dunia justru menjadi apa? Sebab malapetaka. Karena apa? Begitu meninggal dunia harusnya mendapatkan kiriman doa-doa dari anaknya, justru anaknya sedang rebut warisan bahkan sampai tingkat bunuh-bunuhan, sehingga akan mengalirkan dosa. Maka bagi para orang tua yang sudah ke masjid, ayo jangan lupa anak laki-lakinya, mantu laki-lakinya, cucu laki-lakinya yang sudah akil balik, ajak mereka. Sebab kalau tidak ada potensi, mereka justru akan menghabiskan semua amal orang tua saat meninggalnya. Kalau tidak mampu menyampaikan, ajak pihak ketiga, para ulama, untuk menuntun keluarga. Karena kita ingin setelah kita berjuang sekian lama, ujungnya adalah bahagia. Ujungnya adalah mendapatkan kesejahteraan. Tetapi fakta yang terjadi, banyak orang tua begitu ingin bahagia di usia tua, malah justru sibuk dengan permasalahan anak-anak, cucu-cucunya, yang justru membuat dia tidak pernah bahagia. Ya, ketika anaknya tidak dituntun menikah, rumah tangganya punya masalah, kemudian dari masalah menghasilkan anak, anaknya juga bermasalah. Jadi sekarang banyak sekali, mohon maaf, orang tua ngurus 3 generasi. Yang pertama adalah pasangannya yang sedang sakit, anak yang sedang bermasalah rumah tangga, cucunya yang kehilangan figur bapak ibunya. Ada tidak seperti itu, Pak? Nah, itu saya tangani hari-hari, Pak.
Subhanallah. Maka ayo mulai tata bersama supaya jangan sampai itu berkelanjutan. Kita putus siklusnya. Sehingga Quran tadi memuliakan kita, memberikan petunjuk dan penyembuh. Semua problematika hidup kita dituntaskan. Bahkan ketika ke Yathrib, Madinah, Quran sampai di sana mampu menyatukan dua suku yang pernah berperang selama 120 tahun, Aus dan Khazraj. Siapa yang menyatukan mereka? Orang tua, buta, renta, tanpa daya, tanpa tenaga, tapi diinstan dengan Al-Quran. Yang ketika orang ini pertama kali datang ke Rasulullah, itu tidak mendapatkan respon. Karena Rasulullah sedang berdakwah kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy, harapannya kalau satu dari mereka masuk Islam, tentu akan banyak sekali umatnya. Nah, pada saat itulah orang tua itu balik arah, dalam kondisi menangis. Nah, begitu balik arah, badan Rasulullah mengalami getaran yang luar biasa sebagai tanda turunnya wahyu. Nah, akhirnya begitu badannya tenang, dipanggil orang itu. Namanya Abdullah bin Maktum. Ya Abdullah, ta'al mahajaduka. Oh Abdullah, apa yang jadi keperluanmu? Aku ingin mendengarkan ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada. Nah, begitu dibacakan, masuk ke dalam hatinya iman, mukanya berseri-seri padahal buta. Dibawa pulang ayatnya belum sampai 1 juz, belum sampai 1 surat. Karena itu masih di awal-awal. Nah, begitu dia menikmati Al-Quran, dia kemudian dikirim jadi duta pertama untuk ke Yathrib, Madinah, bersama Mus'ab bin Umair. Subhanallah, ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, dendam yang ratusan tahun itu hilang seketika, kemudian berubah menjadi kasih sayang dan persaudaraan. Jadi kalau hari ini ada orang punya dendam, punya sakit hati, ya, punya kebencian, perbanyak membaca Al-Quran, minta kepada Allah petunjuk penyembuh. Termasuk suami dan istri, orang tua dan anak, saudara dengan saudara. Hikmah dari ini apa? Nabi kita tidak senyum sekali kepada orang buta, ditegur oleh Allah dengan 16 ayat surat Abasa. Nah, pertanyaannya, kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad itu sehari tidak berapa kali tidak senyum kepada orang yang melihat? Karena ada orang yang manyun kerjaannya kan, subhanallah. Ini kenapa nggak ada yang senyum, Pak? Senyum dulu kita. Subhanallah ya. Nabi kita tidak senyum sekali kepada orang buta, ditegur oleh Allah dengan 16 ayat surat Abbas. Dan ternyata senyum itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kemudian Al-Quran ini memberikan panduan yang disebut dalam kurikulum. Bagaimana kemudian keluarga bisa reuni di surga? Yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Pertama, menepati janjinya kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak membatalkannya, yaitu iman. Sebab iman ini jadi dasar seluruh amal kita. Sehebat apapun amal, ketika landasannya tidak iman, maka dia menjadi sia-sia. Maka pembinaan pertama keluarga supaya bisa reuni berkumpul di surganya Allah, perkokoh pembelajaran tentang iman. Berikan anggaran dan waktu yang cukup, sebab semua anggaran yang pernah dikeluarkan itu bisa menjadi sia-sia seketika. Contoh, Bapak Ibu bekerja, ya kemudian menghasilkan uang, digunakan untuk menyekolahkan, mengkuliahkan anak sampai perguruan, sampai profesor, tiba-tiba meninggal dunia, selesai. Tetapi ketika ya uang tadi menjadi kesolehan, anaknya soleh yang disekolahkan, dikuliahkan, kemudian dipakai untuk membangun masjid, diberikan mushaf, membangun rumah sakit, jalan, air minum, semuanya akan mengalir, mengirimkan kebaikan. Maka perkokoh, pertegas tentang tauhid kita kepada Allah. Bahkan kemudian kita deklarasikan setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau dalam tahiyat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Maka jangan sampai dibatalkan. Kalau ada orang yang kemudian biasa ingkar janji, padahal dia berjanji, masuk dalam kategori munafik. Bagaimana kalau ingkar janji kepada Allah? Dia bisa jadi kufur. Dan bisa jadi ini berbahaya untuk keberlangsungan akhirat kita. Yang kedua adalah apa? Walladzina yasiluna ma amara Allah bi ayyusal, yaitu menyambung silaturahim. Silaturahim ini mengunjungi orang yang ada hubungan rahim, ya, dari jalur ibu atau nenek atau yang penting punya hubungan rahim. Nah, silaturahim ini tidak boleh menunggu waktu luang, harus meluangkan waktu.
Bahkan satu saat ada malaikat yang diutus Allah untuk menemui orang yang berjalan, kemudian ditanya, ya fulan, apa kepentinganmu datang ke rumah orang ini? Oh, dia saudaraku, aku datang ke rumahnya hanya karena Allah. Loh, ada nggak kepentingan dunia? Nggak ada. Kata malaikat tersebut, Allah mengampuni dosa-dosa. Nah, orang yang musafir itu doanya mustajab karena dia dalam kondisi musafir. Jadi kalau kemudian kita menunggu ada anggaran, ada uang, justru ketika ditunggu-tunggu nggak ada, lakukan semampunya. Karena ketika orang tua sering mengajak anaknya silaturahim, anaknya jadi tahu siapa keluarga besarnya. Ini saya hampir setiap pekan membimbing orang-orang dari Sumatera Barat di tempat kami di Jakarta. Itu ada sekitar 13 bersaudara. Dia bawa anaknya, dia bawa pasangannya, dia bawa saudaranya, dan kemudian dia buat program untuk keluarga besarnya. Sebab baru menyadari sekarang, selama ini cuma telepon. Silaturahim itu mendatangi, bukan telepon bisa jadi mukaddimah silaturahim. Kemudian yang ketiga, walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim, yaitu bersabar. Sabar ini tidak ada batasnya. Sabar ini libasul mukmin, pakaian orang beriman. Jadi selama kita masih hidup, kita harus punya kesabaran. Dan sabar itu pahalanya luar biasa. Bahkan sampai Allah mengatakan wabasyiris sabirin, beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, setelah sabar apa? Wa aqamus shalah, menegakkan sholat. Karena orang kalau nggak sabar, sholatnya nggak bisa khusyuk, pasti sholatnya buru-buru. Nah, sholat ini adalah aplikasi dari tauhid, referensi dari akhlak. Maka upayakan Bapak Ibu sekalian, hari ini yang ada di sini, cek bacaan per kata sholat kita, berapa persen yang tidak paham. Kalau sudah tahu berapa persen yang tidak paham, berapa lama mau difahami? Sebab kalau kita tidak paham apa yang kita baca dalam sholat, ada potensi untuk tidak khusyuk. Belum nanti bicara tentang bekal sholat, cara toharohnya, Bapak Ibu coba dicek pasangannya cara mandi junubnya benar atau tidak, karena ada orang menikah sekian lama nggak tahu cara toharoh pasangannya, cara wudhu pasangannya. Bahkan kalau di kampus, ketika saya ngajar di kampus di Jakarta, kampus yang cukup terkenal ya, saya perhatikan di tempat wudhu menjelang sholat, subhanallah, ini anak-anak menjelang S1 mendapat gelar sarjana, wudhunya saja salah. Sebab kalau wudhu salah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti ada amalan yang kosong, yang tidak dilakukan, ini menghasilkan dosa. Siapa yang paling bertanggung jawab? Orang tuanya. Maka pada waktu saya sampaikan kepada kampus, untuk meringankan beban orang tua yang belum paham agama, yuk kita berikan pembinaan kepada mahasiswa-mahasiswi cara toharoh yang benar. Ini calon sarjana, cara wudhunya saja masalah, belum sholatnya. Bahkan sampai waktu itu saya membina profesor dan anaknya. Saya perhatikan ya bab ini, karena ini bab penting sekali yang kita lakukan terus. Jadi sebelum sholat ada toharoh, kemudian juga mensucikan jiwa, kemudian mensucikan pakaian. Setelah itu memahami terjemah sholat, sehingga begitu selesai sholat ada dampaknya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga jangan sampai kemudian sholat ini tidak mengalami perubahan. Subhanallah. Juga sering kalau orang pengajian dengan saya, buat pengajian rutin Pak, ada yang offline, ada online, setiap hari full. Yang online itu hari Jumat, itu semua kepala keluarga. Saya ajarkan kepada mereka memahami kewajiban laki-laki itu antar benua, ya, antar negara, antar benua, para pimpinan perusahaan, para diplomat, ya, itu belajar semua. Karena selama ini mereka nggak paham. Kemudian hari Kamis itu ibu-ibu, semuanya ibu-ibu, istri-istri yang memahami tentang kewajibannya. Kemudian hari Ahad nanti habis asar online juga, yang di Australia, yang di mana-mana ya, ikut. Itu suami istri, namanya Baiti Jannati. Karena ternyata banyak juga orang yang serumah tapi komunikasinya Pak nggak nyambung, padahal dengan istri sendiri, malah lancaran sama istri orang ngomongnya. Ada nggak ya Pak? Subhanallah, sampai seperti itu. Akhirnya Pak, kami pandu berkomunikasi dengan pasangan sendiri. Nah, itu dalam kajian Baiti Jannati online setiap habis asar hari Ahad nanti. Barusan ketuanya kontak dari Australia.
Jadi sholat, perhatikan. Bahkan kalau anak nggak ngerti, kursuskan. Karena jangan sampai nanti bapak ibu punya uang, dipakai menguruskan anak bahasa Inggris, 3 bulan bisa ngomong bahasa Inggris dengan orang Inggris, tapi sholatnya tiap hari ngomong sama Allah, nggak ngerti apa yang dibaca. Ini problem. Nah setelah sholat apa? Infak. Setelah sholat adalah infak. Tadi memberi yang istimewa, bukan sisa. Nah tadi sudah saya sampaikan urutannya kepada orang terdekat. Yang terakhir apa? Taubat. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kita setiap hari banyak melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Jangan gengsi untuk taubat. Minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang terdekat kita. Maka di program kami ajarkan kepada para suami, Pak, untuk setiap hari meluk istrinya dan minta maaf kepadanya. Kemudian mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan mengucapkan ungkapan sayang kepada pasangannya. Bisa dibayangkan, Pak, energi yang akan timbul dari rumah itu, dan ketika disaksikan anak-anak, maka anak laki-laki tahu bagaimana memperlakukan istrinya. Karena tidak didapatkan pendidikan dimanapun. Anak yang selesai di kampus sampai S3, Pak, belum tentu paham kewajiban sebagai kepala keluarga. Saya banyak membina dokter di bidang pendidikan, yang kami harus bimbing bagaimana mereka berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ayo, biasakan membangun rumah tangga yang membahagiakan. Nah kalau 6 ini dijalankan, yang pertama adalah mengokohkan akidah dan tauhid, yang kedua bersilaturahim, yang ketiga adalah sabar, yang keempat sholat, yang kelima infak, yang keenam taubat. Apa kata Allah? Jannatu adn, taman-taman surga, yadkhulunaha, masuk ke dalamnya semua dari keluarganya. Siapa? Wa man sholaha min abaihim, orang soleh dari bapak-bapaknya ke atas, wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatin, dan turunannya ke bawah, ke samping, ke atas, ke bawah, kumpul semua. Begitu mereka berkumpul di surganya, Allah reali di surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, semua malaikat merangsek masuk ke surga tersebut. Jadi ketika membayangkan surga itu jangan ruangan, Pak, yang punya pintu, tapi apa? Ini satu surga seluas langit dan bumi. Ngapain para malaikat masuk ke dalam surga tersebut? Mengucapkan salam kepada keluarga yang bisa kumpul di surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian. Kenapa? Dulu kalian di dunia sabar. Sabar untuk mengokohkan akidah, sabar bersilaturahim, sabar menegakkan salat, ya, kemudian sabar dalam apa? Berinfak, sabar untuk senantiasa bertobat, sabar untuk berinteraksi dengan orang di sekitar, tidak mencela, tidak buruk sangka, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Maka ternyata itu tidak gratisan, Allah balas di akhirat. Fa ni'ma uqbaddar, dan itu tempat, ya, paling nikmat setelah kehidupan dunia ini. Maka sekali lagi, ketika kita di dunia yang tidak lama, memiliki dampak selamanya, ujungnya cuma 2 surga dan neraka, tinggal kita pilih saja mau jalan kemana yang kita siapkan untuk akhir perjalanan kita. Maka sebagai penutup, untuk Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah yuk luangkan waktu untuk tilawah Quran. Karena ini penguat iman kita, untuk bisa menata kehidupan supaya kita kuat bersyukur, bersabar. Syukur adalah ketika dapat nikmat digunakan untuk menjalankan perintah Allah dan menjadi segala larangannya tanpa takabur, ya, karena itu murni titipan. Kemudian bersabar, dia tidak ada beban dengan semua musibah yang menimpa dia, dan dia meyakini semua musibahnya akan dibalas oleh Allah ketika dia bersabar. Jadi luangkan waktu untuk tilawah. Ya, kalau nggak ngerti, ngikuti HP, yang punya HP. Ya, sebab banyak orang Islam ini nggak baca Qurannya, ya, nggak baca Quran. Perbandingannya adalah efeknya di dalam sholat, ya, kemudian kegiatan di luar sholat. Kan sering saya sampaikan, ketika saya di luar negeri misalnya, kayak di Amerika, saya lihat orang kalau sholat kayak gini, tiba-tiba ada yang masuk Islam syahadat, nanti masuk sholat berikutnya ada yang syahadat lagi, nanti berikutnya ada. Jadi mereka begitu masuk Islam, Pak, ngajak teman-temannya. Tapi di kita banyak juga orang yang ketika sholatnya tiap hari 5 kali, tapi baik sangka saja kadang susah sekali. Lalu bagaimana mengajak orang lain masuk ke dalam Islam?
Jadi luangkan waktu untuk Al-Quran. Ya, dari mulai apa? Melafalkan, menghafal, memahami, mentadaburi, mengamalkan, mengajarkan. Cari guru yang killer, yang bisa menuntun kita. Sebab kalau gurunya nggak enakan, kita akhirnya kan muridnya lambat menuntun. Saya target, biasanya kalau saya mengajar Quran, saya target 1 bulan Anda bersama saya, hafal An-Naba 40 ayat, saya talqin, nggak usah baca tulisan. Saya talqin karena An-Naba bisa Anda pakai sholat, belajar tulisannya nanti. Bulan kedua An-Nazi'at 46 ayat. Bulan ketiga Abasah 42 ayat. Dan dengan izin Allah bisa semua. Mau usianya berapapun nggak ada masalah. Bahkan waktu itu datang orang ke tempat kami, ya di tempat pengajian, ibu-ibu 40 tahun dalam kondisi lumpuh, lupus, nggak bisa baca Quran, nanya, Ustaz, saya mau belajar Quran tapi nggak bisa baca. Nggak ada masalah. Quran itu justru dituntunkan kepada orang yang tidak bisa, yang sudah bisa dia ngajar. Sekarang Anda punya HP, punya ide. Sekarang saat talqin Anda, saya bacakan, Anda ikuti, kemudian Anda ulang di rumah. Nah, baca terjemahnya, setiap pekan saya jelaskan isinya, kemudian lanjut halaman berikutnya. Dengan izin Allah setiap pekan dia selesai, saya jelaskan per tema, ya urutan-urutan ayatnya. 6 bulan persis dihafal 1 juz 30, 645 ayat, disetorkan di depan saya dan teman-temannya, dan dengan izin Allah dari lumpuhnya Pak bisa berdiri. Dan itu bukan satu kasus, banyak kasus terjadi seperti itu. Jadi luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Yang kedua adalah fahami terjemah sholat per kata. Karena ini adalah amalan harian kita yang akan memberikan dampak langsung dalam kehidupan. Yang ketiga adalah luangkan waktu untuk rapat kerja keluarga. Kenapa perusahaan bisa rapi, ya lembaga bisa rapi, kantor bisa rapi? Karena selalu ada muhasabah, evaluasi. Ada target, ada blueprint, ada grand design, ada visi, ada misi. Kenapa rumah yang cuma beberapa orang ini kadang tidak rapi dan kadang terjadi berbagai macam permasalahan? Karena bisa jadi belum pernah berkumpul untuk apa? Untuk menyiapkan program di dalam rumah. Sehingga seringnya rumah itu menjadi tempat orang lelah. Suami beraktivitas lelah pulang, istri beraktivitas lelah pulang, anak beraktivitas lelah pulang. Akhirnya rumah itu menjadi tempat apa? Orang lelah. Bukan sebaliknya, yang harusnya menjadi litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tetapi itulah fenomenanya. Maka ayo luangkan waktu itu untuk semuanya. Mudah-mudahan dengan kita meluangkan waktu dengan Al-Quran, kita dapat petunjuk dan penyembuh. Kemudian dengan cara kita memahami bacaan sholat kita, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saat kita meluangkan waktu untuk rapat kerja keluarga, maka harapannya adalah anak-anak memiliki display, sehingga wafatnya orang tua itu menjadi sebab mengalirnya pahala karena anak-anak melanjutkan kebaikan orang tua. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal kebajikan kita, Allah anugerahkan kepada kita semuanya pasangan yang soleh dan soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, semuanya sehat walafiat, bahagia bersama keluarga, wafatnya husnul khotimah, dan bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni guru-guru kami, ampuni semua orang yang pernah berjasa kepada kami. Ya Allah, jadikan kami, pasangan kami, anak turunan kami jadi ahli zikir, ahli kebajikan, ahli Quran, ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikan akhir perkataan hidup kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, penuhi hajat-hajat baik kami, mudahkan segala urusan kami, lapangkan dada-dada kami, jauhkan hati kami dari sifat kemunafikan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan anak turunan yang akan menjadi penyejuk mata hati kami dan jadikan kami pemimpin orang yang bertakwa. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ini, di masjid ini ya Allah, maka kumpulkan kembali di surgamu ya Allah bersama keluarga kami, bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.